Shalom, selamat sahabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Kurnaidi, dan kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, tidak terasa kita sudah tiba di triwulan yang baru dalam tahun 2021 ini. Dan pada hari sahabat ini kita tiba di pelajaran yang pertama dengan judul pelajaran Hidup itu Sulit, Bekerjalah, yang diambil dari dalam cerita Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 39 sampai pasal 41, dan di dalam buku Roh Nubuat, buku Alfa dan Omega jilid 1 pasal 20. Dan yang menjadi ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita pada hari sahabat ini diambil dari dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 39 dan ayat 40. Demikian firman Tuhan. Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Teman-teman sekalian, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari sahabat ini adalah menceritakan tentang sosok anak muda yang dia jauh dari keluarganya, dia jauh dari orang tuanya, tetapi dia tetap taat kepada Tuhan. Anak muda ini mengalami perjalanan hidup yang tidak mudah, yang penuh dengan dramatis. Siapakah dia? Sosok anak muda ini adalah seseorang muda yang bernama Yusuf. Kita semua tahu bagaimana kisah tentang Yusuf. Dan pada hari Sabat ini diceritakan bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka pada saat dia dijual oleh kakak-kakaknya dan dibawa ke Mesir dan dibeli oleh seseorang yang bernama Potifar, dia tinggal di sana. Bukan hanya tinggal di sana sebagai budak, tetapi dia di sana adalah sebagai kepala untuk urusan-urusan rumah tangga dari Potifar. Segala hal tentang urusan rumah tangga diserahkan kepada Yusuf. Oleh karena Potifar ini melihat bahwa Yusuf adalah orang yang baik, dia orang yang manis, dia orang yang ramah, dia orang yang berakal budi, maka tidak ragu bagi Potifar untuk menyerahkan tanggung jawab itu kepada Yusuf. Tetapi kita tahu ceritanya bahwa pada saat itu istri dari Potifar melihat bahwa Yusuf ini seorang yang gagah, dia seorang yang ganteng, dia seorang yang manis, dan istri Potifar ingin untuk mengajak Yusuf untuk tidur bersama, untuk melakukan hubungan seksual. Tetapi apakah Yusuf mau? Oleh karena Yusuf selalu ditekankan oleh orang tuanya bahwa selalu menurut Tuhan adalah hal yang terpenting, maka Yusuf tidak mau melakukan hal itu. Dia tahu akibatnya bahwa dia hanyalah seorang bawahan. Dia tidak mau menuruti perintah atasannya. Dia tahu akibatnya apa yang akan terjadi jika dia menolak perintah dari atasannya. Namun dia tidak pikirkan akan hal itu, dia tetap menurut akan perintah Tuhan. Di sini istri Potifar mengatakan bahwa marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada pada kekuasaan yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang sebesar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Tetapi kita tahu ceritanya bahwa sebenarnya Yusuf menolak akan ajakan dari istri tuannya itu. Namun istri Potifar itu merekayasa situasi yang terjadi. Dia berkata kepada Potifar bahwa anak muda ini, bawahanmu ini telah
berlaku yang tidak sopan atas aku. Dia telah memperkosa aku. Oleh karena itu, walaupun Potifar ini percaya kepada Yusuf, tetapi bagaimanapun dia tetap lebih percaya kepada istrinya. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, dan pada saat dia di penjara, dia juga disenangi oleh teman-teman di penjara itu, oleh teman-teman seselnya. Dan kita tahu bahwa di sana ada cerita juru minuman dan juga juru makanan dari raja dimasukkan juga ke dalam penjara. Dan suatu malam mereka bermimpi akan hal yang berbeda, dan Yusuf diminta untuk menerjemahkan arti mimpi itu. Dia menerjemahkan bahwa kalau juru minuman itu akan diangkat kembali ke dalam posisinya di kerajaan, tetapi juru makanan raja atau juru roti raja tidak akan diangkat, melainkan akan dihukum mati. Dan betul apa yang diramalkan oleh Yusuf itu. Dan ketika juru minuman itu sudah naik kembali di posisinya di kerajaan, pada suatu malam raja bermimpi akan hal yang aneh yang raja itu tidak mengerti apa yang menjadi arti dari mimpinya itu. Setelah dia selesai bermimpi, dia bingung, dia panggil semua orang pintar yang ada di kerajaan, tetapi tidak ada yang bisa untuk menerjemahkan dari mimpi raja itu. Dan pada saat itu, juru minuman teringat akan temannya di penjara. Dan akhirnya dia meminta kepada raja, dia memohon kalau boleh temannya itu dipanggil ke dalam kerajaan dan menerjemahkan arti dari mimpi raja itu. Akhirnya betul, Yusuf dibawa ke dalam istana raja dan dia menerjemahkan arti dari mimpi raja itu. Yusuf berkata, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama artinya. Ketujuh lembu yang baik adalah 7 tahun. Dan ketujuh bulir gandum yang baik itu juga adalah 7 tahun. Tetapi 7 lembu yang kurus badannya dan juga yang tidak baik perawakannya itu juga melambangkan 7 tahun kelaparan. Dan 7 bulir gandum yang tidak baik itu juga melambangkan 7 tahun kelaparan. Jadi artinya ada 7 tahun yang akan mereka lewati dengan hal yang baik, tetapi 7 tahun kemudian mereka akan mengalami hal kelaparan. Oleh karena mendengar akan hal itu, Firaun mengerti bahwa tidak ada orang yang sebaik Yusuf, tidak ada orang yang sepintar Yusuf, tidak ada orang yang semengerti Yusuf. Akhirnya oleh karena Firaun melihat bahwa Yusuf adalah orang yang paling pintar, dia mengerti akan situasi yang akan terjadi, maka kekuasaan itu diberikan kepada Yusuf. Yang membedakan adalah hanya tahta itu saja antara Firaun dengan Yusuf. Teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini. Mungkin kita tidak mengalami hal yang seperti yang dialami oleh Yusuf. Dia jauh dari keluarga, dia jauh dari orang tua. Mungkin kita masih tetap tinggal bersama dengan keluarga kita. Tetapi pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Yusuf, dia bekerja dengan setia. Dia mempercayai pengendalian Allah di dalam hidupnya. Dia tidak peduli dengan lingkungan apapun di mana dia berada. Yang penting dia menurut perintah Tuhan. Dia selalu mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kiranya kisah dari Yusuf ini dapat mengilhami kita, dapat memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus tetap menurut perintah Tuhan dimanapun kita berada, di situasi apapun kita berada. Walaupun itu mungkin situasi yang tidak baik, walaupun itu mungkin situasi yang tidak memungkinkan untuk kita taat kepada Tuhan, tetapi kita harus lebih taat kepada Tuhan. Kita harus melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan. Dan jika kita melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan tulus ikhlas, dengan sepenuh hati. Seperti firman Tuhan berkata, lakukanlah itu sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka Tuhan akan memberikan imbalannya kepada kita. Walaupun kita mungkin tidak mengharapkan imbalan itu, tetapi jika kita melakukannya dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan memberkati kita sama seperti Tuhan selalu menyertai Yusuf.
inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka, silahkan untuk di like dan juga komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe. Dan kalau teman-teman subscribe, jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya supaya teman-teman dapat mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video pembelajaran sekolah sahabat terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran sekolah sahabat selanjutnya. Dan kalau video ini teman-teman rasa layak untuk di-share, silakan untuk di-share saja ke seluruh sosial media teman-teman semua. Saya Erel Kurnedi, sampai jumpa di video pembelajaran sekolah sahabat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.